Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 7 yang Ustadz banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita belajar sama-sama. Semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah. Untuk hari ini insyaallah kita akan lanjutkan materi kita, yaitu lanjutan dari materi kemarin, yaitu tentang besaran turunan. Besaran turunan yang kita bahas ini adalah volume ya. Volume benda yang tidak teratur. Kalau benda yang teratur sudah jelas. Kalau balok atau kubus itu panjang sisi kali sisi volumenya. Kalau balok panjang kali lebar kali tinggi. Kalau benda yang tidak teratur, misalnya kayak di gambar ini ada benda yang tidak teratur, bagaimana cara mengukur volumenya? Gampang ya. Cara yang pertama adalah kita siapkan gelas kimia yang berisi air 30 ml atau serah ya mau isi berapa. Kemudian gelas kimianya kita masukkan benda yang tidak teratur itu, sehingga airnya volume airnya meningkat menjadi 50 ml. Nah, berapakah volume bendanya? Nah, caranya adalah volume akhir dikurangi volume awal. Volume akhirnya 50 ml, awalnya 30 ml. Berarti 50 dikurangi 30 hasilnya 20 ml. Jadi volume bendanya yaitu 20 ml ya, afwan. 50 dikurangi 30 hasilnya 20 ml. Cara kedua adalah dengan menghitung berapa volume air yang tumpah setelah dimasukkan benda yang tidak teratur itu. Awalnya gini, awalnya kita siapkan gas kimia yang ada lubangnya, kemudian kita masukkan benda yang tidak teratur, kemudian ada air yang tumpah, ke gelas kimia yang sudah kita siapkan juga di sini, yaitu besarnya 20 ml atau cm kubik. Nah, airnya tumpah, maka berat atau volume bendanya itu adalah volume air yang tumpah di sini. Volumenya air yang tumpah berapa ini? Yaitu 20 cm kubik. Nah, itu volume bendanya. Jadi bisa disimpulkan volume bendanya itu adalah volume air yang tumpah di sini. Itu untuk volume, ada dua cara ya. Baik, untuk materi selanjutnya sudah habis ya bab yang tentang pengukuran dan besaran. Kita lanjut ke materi zat dan perubahannya. Zat dan perubahannya kita kecilkan dulu. Ini bisa diperhatikan bab zat dan perubahannya. Ya. Zat atau materi adalah semua benda yang menempati ruang. Jadi ada air, itu termasuk zat atau materi. Air itu bisa menempati bak. Kemudian udara juga bisa menempati ruangan. Kemudian gas juga bisa menempati balon. Nah, itu adalah materi atau zat. Nah, zat dibagi menjadi ada namanya zat padat. Nah, ciri-cirinya adalah partikelnya berdekatan. Nah, coba dilihat di sini, partikelnya berdekatan dan teratur. Dia teratur dia. Partikelnya susah dipisahkan, volume dan bentuknya tetap. Nah, tidak berubah-ubah kalau padat, sangat kuat sekali. Itu untuk padat. Kemudian zat yang lain yaitu zat cair. Ciri-cirinya agak berbeda dengan zat padat. Partikelnya masih berdekatan tetapi tidak teratur. Tidak teratur, kalau tadi teratur. Partikelnya lebih mudah dipisahkan. Volume tetap dan bentuknya berubah. Volumenya tetap,
bentuknya berubah sesuai dengan wadah tempat diisi air itu. Nah, ini pernah belajar waktu SD ya. Kemudian yang ketiga itu gas. Nah, ini jarak partikelnya sangat jauh. Partikelnya mudah dipisahkan, volume dan bentuknya berubah-ubah. Nah, berubah-ubah jadi ya. Jadi dia tidak teratur sekali kalau yang gas ini. Volume dan bentuknya berubah-ubah. Nah, perubahan wujud zat. Nah, ini pernah belajar waktu SD ya. Perubahan wujud zat. Nah, ada zat cair menjadi padat, kemudian padat menjadi gas, gas menjadi cair. Nah, ini pernah belajar ya. Ada mencair, membeku, menyublin, mengkristal dan sebagainya. Nah, yang pertama yaitu membeku, yaitu perubahan zat cair menjadi padat. Nah, ini contohnya adalah air menjadi es. Kenapa bisa terjadi? Karena ada proses pendinginan sehingga dia membeku. Nah, ini silakan disiapkan ya catatannya. Yang kedua adalah mencair. Perubahan wujud zat padat menjadi cair. Kenapa bisa terjadi? Ya, bisa jadi karena ada kalor atau panas yang diberikan ke esnya atau yang benda padatnya. Menguap. Perubahan wujud zat cair menjadi gas. Nah, ini bisa terjadi pas contohnya itu airnya menjadi uap itu ketika kita masak. Nah, itu dia menjadi uap airnya. Kemudian mengembun. Nah, mengembun di sini biasanya kita lihat di pagi hari ya, air menjadi air. Kemudian bisa juga melihat pas kita masak, kemudian kita uap-uap itu kita pegang, ternyata ada air di sana, dia menjadi air. Kemudian nyublin, perubahan wujud zat padat menjadi gas. Nah, ini contohnya kapur barus yang habis ya, dia menjadi gas, atau pengharum yang di kamar mandi. Nah, dia menjadi ini gas. Kemudian yang terakhir itu mengkristal, gas menjadi padat. Nah, ini bunga es di freezer ya, itu uap menjadi padat. Contoh yang lain itu knalpot, asap knalpot menjadi kerak-keraknya di knalpot itu. Kemudian perubahan wujud zat yang lain ada, ini berdasarkan sifat perubahannya, ada namanya perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa bedanya? Nah, kita lihat. Kalau perubahan fisika, nah itu ciri-cirinya adalah berubah wujud dan tidak menimbulkan zat jenis baru, dia tetap bahannya, tidak menimbulkan zat baru. Kemudian disebabkan, nah, kita ulang dulu. Disebabkan oleh gaya atau suhu, bersifat reversibel, dapat kembali ke wujud semula. Nah, ini contohnya air menjadi es. Nah, bisa jadi lilin meleleh. Nah, air menjadi es itu air menjadi es, tetap bahannya tidak berubah, tetap air bahannya. Nah, itu artinya ya, tidak menimbulkan zat jenis baru. Dan es di sini bisa juga menjadi air, reversible. Tapi poinnya di sini adalah bahannya masih sama, bukan jenis baru. Lilin meleleh, nah tetap bahannya yaitu lilin. Contoh yang lain di sini adalah kayu menjadi kursi, nah, tetap bahannya ya. Kemudian gula menjadi ketika kita cairkan, nah itu juga termasuk perubahan fisika. Garam yang kita cairkan, tetap rasanya garam ya, tidak menimbulkan zat jenis baru. Contoh yang lain nanti dicari ya, banyak sekali contoh perubahan fisikanya. Kemudian yang kedua yaitu perubahan kimia. Nah, perubahan kimia apa bedanya? Nah, bisa bacakan di sini. Perubahan ini dia menciptakan zat jenis baru, terbentuk jenis baru.
Nah, silakan dicatat ya ciri-cirinya. Berubah warna, suhu, muncul gas atau endapan, reaksi irreversibel, tidak bisa berubah ke wujud semula. Ini contohnya adalah besi berkarat, buah membusuk, daun menguning. Nah, itu jenis baru dia, zat jenis baru, dia menjadi zat jenis baru. Kemudian kedelai menjadi tempe, buku yang dibakar, kayu yang dibakar, nah, dia menjadi abu. Abu di sini adalah zat jenis baru. Kemudian ada makanan yang kita makan kemudian keluar menjadi yang kuning itu, nah itu zat jenis baru. Zat jenis baru ya, yang sering ke kamar mandi yang kuning-kuning itu zat jenis baru, itu perubahan kimia ya. Perubahan kimia namanya itu. Nah, itu ya. Kalau ada pertanyaan dari Ustadz, silakan ditanyakan. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana cara mengukur volume benda yang tidak teratur. Kemudian bab yang lain, bab selanjutnya itu materi atau zat dan perubahannya. Ada jenis-jenis zat, ada zat padat, cair, dan gas. Kemudian perubahannya ada yang perubahan dari padat ke cair, cair ke gas, dan seterusnya. Kemudian berdasarkan sifatnya ada perubahan kimia dan fisika, dan beserta contoh-contohnya. Semoga bisa dipahami. Kalau kita lanjutkan besok dengan materi-materi yang tidak kalah serunya. Nanti ada materi asam dan basa, kemudian ada materi tentang unsur, senyawa, campuran. Nah, insyaallah kalau mau pelajari lebih dalam, silakan dibeli buku di toko terdekat. Itu saja dari Ustaz. Kalau ada pertanyaan silakan dijapri. Sekian. Oh ya, untuk tugasnya untuk hari ini tidak ada tugas. Silakan dicatat materinya yang tadi itu. Kalau ketinggalan materi-materi kemarin, silakan dicari di YouTube channelnya Ustadz, karena insyaallah kalau sudah habis bab ini kita akan ulangan harian. Nah, itu yang menentukan antum dapatkan predikat nilai bagus di fisika atau IPA fisika. Saja Dirsat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.